keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia ternyata ya, urutan kelahiran anak itu memainkan peranan penting pada karakter mereka. Misalnya anak pertama itu biasanya lebih easy going, mudah bergaul, sedangkan anak kedua itu biasanya lebih mandiri. Tapi benar atau tidak kita akan bahas bersama si kalau kita hari ini ada Mbak Ayu Stomo. Langsung aja kita sapa. Halo Mbak Ayu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Dika apa kabar? Aku baik. Oke Mbak Ayu, ini satu pengetahuan baru deh. Ternyata benar ya bahwa urutan kelahiran anak itu memainkan peranan penting juga pada karakter mereka. Sejauh mana sih ini berpengaruh sebenarnya? Jadi sebenarnya kalau kemudian kita berbicara mengenai urutan kelahiran, itu udah cukup banyak riset yang dilakukan gitu. Hasilnya juga beragam dan berbeda-beda gitu antara satu riset dengan riset yang lain. Tapi kemudian kalau yang bisa kita lihat di sini adalah apakah urutan kelahiran itu berpengaruh terhadap pembentukan karakter? Kurang lebihnya iya, kaitannya dengan pola asuh yang diterapkan oleh orang tua kepada si sulung, si tengah, dan si bungsu. Kemudian dinamika keluarga saat masih punya anak satu itu berbeda tentunya dengan dinamika keluarga saat anaknya sudah ada dua. Nanti kalau ada anak satu lagi, anak tiga, tentunya dinamikanya akan berbeda-beda pula. Nah, perbedaan dinamika itulah yang pada akhirnya kemudian membentuk karakter individu, membentuk karakter anak. Si sulung jadinya gimana, si tengah bagaimana, si bungsu seperti apa gitu. Karena sebenarnya akhirnya memang dilihat dari fenomena, bukan fenomena, memang pengalaman-pengalaman yang ada akhirnya jadi di generalisasi mungkin seperti ini deh, bentuknya seperti itu ya. Tapi kalau kita bahas misalnya di anak pertama sendiri biasanya lebih easy going. Ini kenapa? Oke, kalau dibilang anak pertama biasanya lebih easy going. Kemudian ada juga beberapa anak pertama lain yang mungkin dia lebih tough, gitu ya? Tough. Ada juga mungkin yang lebih mandiri. Ada yang bilang anak kedua biasanya lebih mandiri gitu. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai apakah dia easy going, apakah dia akan menjadi lebih kuat gitu ya anak pertama, kemudian anak kedua akan seperti apa, itu bergantung bagaimana sebetulnya orang tua membentuk karakter si anak pertama ini gitu. Kalau misalnya orang tuanya dari lahir anak pertama sudah kemudian punya ekspektasi yang demikian tinggi kepada proses tumbuh kembang anak, kemudian orang tuanya juga misalnya mendidiknya juga dengan sangat-sangat disiplin yang sangat ketat dan keras seperti itu. Apakah kemudian akan menjadi easy going? Ya belum tentu juga gitu kan. Karena sangat bergantung pada bagaimana orang tua men-treatment masing-masing anak ini. Kalau kita bicara tentang anak kedua, tapi ini dalam posisi anak tengah nih Mbak Ayu. Ini kan sebenarnya menarik ya, karena biasanya anak tengah si kakak karena punya perhatian yang full sebelum anak kedua dan anak ketiga lahir. Lalu muncul ada si bungsu, ini juga biasanya meloncat jadinya. Nah si kakak kadang-kadang merasa kurang perhatian mungkin. Nah ini pembentukan karakternya mungkin dia jadi lebih aktif di luar, lebih dekat dengan teman dibandingkan keluarga. Biasanya seperti itu. Ada nggak sih sebenarnya pengaruhnya? Oke, jadi sebenarnya gini, kalau kita berbicara mengenai si anak pertama, anak kedua, anak ketiga, ketika orang tua baru punya anak pertama, sebetulnya pengaruh pada anak ini hanya datang dari misalnya ibu dan ayahnya saja, yang kemudian menjadi dinamika keseharian si anak pertama ini ya ibunya dengan ayahnya gitu kan. Kemudian biasanya juga memang stimulasi yang diberikan jauh lebih banyak gitu karena anak pertama komprehensif full gitu kan, banyak terjadi seperti itu gitu kan ya. Nah begitu masuk anak kedua, kemudian pengalaman orang tua kemudian menghandle anak itu kan sudah didapat dari anak pertama, sehingga mungkin ada beberapa yang sudah tidak terlampau meresahkan lagi, sudah bisa dianggap lebih santai, sehingga treatment perilaku ke anak kedua pun berbeda dengan pada saat ke anak pertama. Ditambah lagi si anak kedua ini kemudian mendapatkan figur ada kakak yang tentunya akan berpengaruh terhadap bagaimana dia melihat dunia, bagaimana dia mempersepsikan dunia dan bagaimana juga dia diperlakukan gitu. Kalau anak pertama kan yang memperlakukan dia hanya ibunya dan ayahnya, murni dari ibunya dan ayahnya saja. Tapi begitu anak kedua dia ada mencontoh kakak, ada figur kakak di situ yang kurang lebih kemudian dalam interaksinya dengan si anak kedua ini berpengaruh terhadap bagaimana karakter si anak kedua ini akan terbentuk. Ada kemudian yang mungkin dapat kakaknya yang sangat mengayomi, yang kemudian sangat beruntung tidak ada kasus atau case sibling rivalry. Tapi kemudian juga mungkin ada case-case di mana yang terbentuk sibling rivalry tersebut atau persaingan antar saudara kandung gitu kan, antar saudara. Nah sangat mungkin sekali untuk terjadi gitu. Oke, jadi memang memungkinkan sekali terjadi, artinya lompat begitu seakan-akan tidak full lagi yang didapat. Padahal sebenarnya bukan seperti itu, karena si orang tua sudah tidak terlalu meresahkan dan mencari-cari pola asuh yang tepat gitu, karena sudah tinggal melanjutkan apa yang dilakukan pada kakak begitu ya. Tapi kadang-kala yang orang tua sering lupa adalah men-treat anak pertama dengan anak kedua dan anak ketiga itu kan harusnya berbeda ya. Karakternya beda
beda-beda. Karakter bawaan lahirnya itu mungkin berbeda gitu, sehingga nggak bisa sama untuk memperlakukan anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Nggak bisa kemudian memiliki ekspektasi yang dipukul rata gitu, sama kakak harus bisa begini, adik juga harus bisa, kakak si adik bungsu juga harus bisa. Nah itu yang kadang kala kemudian menjadi sumber gap dan treatment yang salah pada perlakuan orang tua kepada anak pertama, kedua, dan ketiga. Itu yang kadang-kala membuat dinamika konflik di antara anak-anak ini. Yang kalau nggak solve dengan baik, nanti bisa panjang gitu urusannya. Ya, itu dia. Jadi sebenarnya membeda-bedakan anak, konteksnya bukan membedakan kasih sayang, itu membeda-bedakan treatmentnya. Bagaimana, karena mereka unik masing-masing gitu ya Mbak Ayu. Oke, nanti kita lanjut lagi sama salah satu teman kita juga ya. Tapi kita sudah dulu. Nah, Keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.